Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Sri Reski Andayani dengan NIM 091 058 042 1188 dari kelas C semester 3 Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ayahanda Kamarudin Selang SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi baik atau berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen kualitas jasa atau service quality management, yakni upaya meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan yang disediakan organisasi dengan harapan dan keinginan customer atau masyarakat pengguna. Fungsi utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, sudah seharusnya pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik tersebut. Akan tetapi, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah atau birokrasi mengalami pergeseran semakin parah oleh akibat rendahnya kinerja aparatur pemerintahan. Kepercayaan dan kehidupan masyarakat menjadi menurun ketika pemerintah yang seharusnya berperan menghadirkan pelayanan prima kepada publik menjadi didominasi dan ditentukan oleh rezim yang berkuasa, sehingga menyebabkan kebalikan daripada pelayanan publik menjadi publiklah yang menjadi pelayan bagi birokrasi. Dan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Kep/Empan/2/2004 tentang petunjuk transparansi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pelayanan publik, yang tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Pembahasan kedua yaitu administrasi, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Pertama, administrasi. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang sejak akhir abad yang lalu. Tetapi, administrasi sebagai suatu seni atau administrasi dalam praktek timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Sebagai ilmu pengetahuan, administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang dari ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia. Menurut T. Keban 2008 dalam Kaselan 2019, unsur pokok yang harus diperhatikan dan yang menentukan dinamika administrasi publik adalah 1. Manajemen faktor internal dan eksternal. 2. Pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab termasuk perilakunya sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan. Yang ketiga, respon secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam bentuk pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Yang keempat, pengaturan moral dan etika melalui kode etik agar semua penggunaan kemampuan, kompetensi, dan profesi tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan publik. Yang kelima, pengenalan karakteristik lingkungan di mana administrasi publik itu beroperasi dalam konteks hubungan antar lembaga negara, lembaga swasta, masyarakat lingkungan lain seperti lingkungan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang keenam, akuntabilitas kinerja, yaitu suatu janji kepada publik yang harus dipenuhi atau ditepati dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barang-barang bukti. 2. Organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kegiatan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendiri. Dengan bekerja sama, individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai.
Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Secara umum, organisasi dibedakan atas dua bentuk. Pertama, organisasi dengan orientasi laba seperti perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa, baik perusahaan besar maupun kecil. Kemudian, organisasi nirlaba atau yang tidak berorientasi laba seperti yayasan, museum, rumah sakit milik pemerintah, sekolah, perkumpulan sosial, dan lain sebagainya. 3. Manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu mencapai tujuan manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi, menjaga keseimbangan di antara tujuan dan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau disebut stakeholder, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Terakhir, mencapai efisien dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Pembahasan terakhir yaitu pelayanan. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kegiatan orang dalam masyarakat. Pelayanan terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu A. Biayanya relatif harus lebih rendah. B. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat. Dan C. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus. Pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah melalui aparaturnya, walaupun tidak bertujuan mencapai keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan sesuai tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.